Dalam waktu 3 hari, kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan mencapai 500 kasus. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sulsel terus melakukan upaya penanganan untuk menekan penyebaran virus corona. Sementara itu, Polda Sulawesi Selatan telah menetapkan belasan tersangka dalam kasus ambil paksa jenazah yang terjadi di 4 rumah sakit. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Sabda Role dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sabda, berapa banyak penambahan kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan pada hari ini dan apa saja upaya penanganan dari pemerintah setempat? Ya, sebelum saya mengupdate perkembangan COVID-19 di Sulawesi Selatan, saya informasikan dulu, Syasha, bahwa memang selama 3 hari terakhir ini ada sekitar 500 penambahan kasus positif di Kota Makassar. Namun meski demikian, untuk suasana di Kota Makassar hingga malam hari ini terpantau normal dan cenderung kondusif. Sejumlah tempat usaha ini sudah mulai beroperasi, kemudian juga pusat perbelanjaan juga sudah mulai ramai oleh pengunjung. Kemudian untuk update perkembangan COVID-19 di Sulawesi Selatan per hari ini, 11 Juni 2020 ini ada penambahan kasus positif sebanyak 141 kasus. Jumlah ini, Syasha dan pemirsa, menurun dibandingkan hari sebelumnya yang mencapai 189 kasus. Dengan demikian, total kasus positif COVID di Sulsel ini sudah menembus angka 2.524 kasus. Kemudian, meski hari ini ada penambahan kasus yang mencapai 141 kasus positif, namun tidak ada penambahan kasus pasien yang meninggal dunia. Sementara untuk pasien yang dinyatakan sembuh hingga hari ini sudah mencapai 757 orang. Dengan melonjaknya angka kasus positif di Sulsel selama 3 hari terakhir ini, tim gugus tugas penanganan COVID-19 Sulawesi Selatan akan gencar untuk melakukan sejumlah penanganan dan pengendalian dengan menerapkan program aksi akselerasi Trisula COVID-19 Sulawesi Selatan menuju zona hijau. Trisula ini merupakan 3 upaya pengendalian COVID-19 di Sulsel. Upaya-upaya ini meliputi masif tracing, kemudian intensif testing, dan juga edukasi aktif. Upaya-upaya yang dimaksud adalah yang pertama memisahkan yang sakit dan yang sehat. Yang kedua, mencegah ODP menjadi PDP atau gejala ringan menjadi gejala berat karena pemantauan kesehatan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, ini membentuk Duta COVID-19 sebagai edukator di masyarakat merupakan tujuan dari program rekreasi. Maksud kami Duta COVID-19 yang menjadi salah satu inovasi andalan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian khusus untuk kasus ODP dan OTG yang ada di kabupaten kota juga menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dengan mengevakuasi OTG dan ODP di kabupaten kota ke tempat karantina yang berada di beberapa hotel yang disiapkan oleh pemerintah provinsi. Tidak hanya itu, jumlah tes PCR untuk COVID-19 di Sulsel juga mengalami peningkatan seiring dengan penambahan jumlah laboratorium di Sulsel yang membuktikan bahwa pemerintah daerah ini memang benar-benar sungguh-sungguh melakukan upaya testing secara intensif sebagai bagian dari program Trisula. Berikut kutipan wawancara kami dengan juru bicara tim gugus tugas penanganan COVID-19 Sulawesi Selatan, Dr. Muhammad Ihsan Mustari. Jadi memang seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Gubernur ya, tahapan-tahapan atau roadmap kita ke depan untuk penanganan COVID-19 di Sulawesi Selatan ini, ada istilah Bapak Gubernur itu Trisula. Jadi ada 3 tahapan utama, yaitu testing, tracing, dan edukasi. Ya, inilah salah satu. Jadi testing kita lakukan berdasarkan tracing kontak yang kita lakukan terhadap orang-orang yang positif. Kemudian memang kita melakukan edukasi. 3 Trisula ini merupakan cara kita untuk bagaimana mengarahkan kita sudah bisa mengarah ke new normal life. Jadi itu tahapan-tahapan yang akan kita lakukan. Gitu. Syasha. Lalu Sabda, bagaimana perkembangan kasus ambil paksa jenazah PDP di sana? Sudah berapa ada orang yang ditetapkan sebagai tersangka?
Iya, Syasha dan pemirsa, kepolisian daerah Sulawesi Selatan ini kembali mengamankan 9 orang terduga pelaku pengambilan paksa jenazah PDP COVID-19 di Rumah Sakit Stella Maris, Kota Makassar. Dari ke-9 orang tersebut, 2 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebanyak 9 orang terduga pelaku pengambilan paksa jenazah di Rumah Sakit Stella Maris ini telah diamankan di Mapolrestabes Kota Makassar, dan 2 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka dan 7 lainnya ini masih berstatus saksi. Dengan demikian, jumlah pelaku pengambilan paksa jenazah COVID-19 yang terjadi di 4 rumah sakit rujukan COVID-19 di Makassar ini berjumlah 12 orang. Di mana, Syasha dan pemirsa, 2 tersangka yang melakukan aksi di Rumah Sakit Dadi, 3 tersangka di Rumah Sakit Stella Maris, 5 tersangka di Rumah Sakit Labuang Baji, dan 2 tersangka lainnya merupakan pelaku yang beraksi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Selatan. Kepolisian daerah Sulawesi Selatan bersama dengan Polrestabes Makassar masih terus mendalami kasus ini hingga saat ini, dan berdasarkan keterangan dari para saksi yang telah berhasil diamankan. Demikian, Syasha dari Makassar, kembali ke Anda. Sabda Role dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih atas laporannya.